kunci yang paling utama mengapa ada ajaran Tritunggal Maha Kudus ini atau Trinitarian ini atau Trinitas ini adalah siapa sih Yesus ini? Orang nggak sulit menerima Bapa Allah yang tunggal. Orang tidak terlalu sulit menerima Roh Kudus, nggak terlalu sulit. Tapi manusia Yesus ini yang paling berat. Kembali ke pengalaman rohani dan pengalaman hidup kita. Maka Bapak Ibu memahami ajaran Trinitas ini, Anda tidak bisa hanya menggunakan akal sehat kita, karena kadang-kala akal sehat kita ranyangan. Ya, maka kita menggunakan hal-hal lain. Maka Tuhan Yesus mengatakan, cintailah Tuhan dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwa. Mungkin bagian ini yang bisa kita pergunakan. Ketika kita mencintai Tuhan dengan segenap jiwa, maka kita akan melihat bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dirumuskan dengan kata-kata biasa manusia. Tidak cukup, bahkan sudah dirumuskan dengan baik, difahami juga susah. Maka kita itu sering berkelahi. Mungkin ngomong apa ya Romo kayak ngomong kayak gini, ngomong kayak gini. Mulai terjemahannya macam-macam. Lagi dicek tuh. Romo tolong Romo maksudnya apa tadi yang Romo omongkan? Romonya nulis ini maksud saya ini. Jadi tidak selalu apa yang ada di teks itu dipahami kita manusia, ya. Saya lupa kata-kata lengkapnya. Quid recipitur quod secundum molum recipiente. Kalau tidak salah seperti itu. Orang itu mengerti berdasarkan apa yang dia sudah punya. Jadi kalau kita setuju bahwa ini warna putih, ora geser ini warna putih. Ada yang ngomong ini warna kuning. Kenapa? Karena konsep kita itu sudah ini warna putih, ya. Jadi kita sudah menangkapnya sedemikian. Apa yang bisa kita buat dengan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini, Bapak Ibu? Fungsi atau cara pandangnya adalah Bapa sebagai pencipta, Yesus Kristus sebagai penebus, dan itu di penciptaan dan pemulihan dunia ini dikerjakan dalam kasih karunia Roh Kudus. Maka Paulus menulis yang sering kita pakai dalam kata pembukaan ketika kita misa, rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus, ya, bersamamu. Maka milikilah cinta Tuhan, milikilah rahmat Tuhan. Nah, itu dikerjakan dalam Roh. Maka orang yang mempunyai kuasa dan kekuatan Roh Kudus nggak mungkin ngutuk Tuhan Yesus. Itu nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Maka sampai-sampai Yesus mengatakan orang yang mempunyai cinta roh dariku tidak mungkin sejenak memuji yang lain, tapi dalam waktu yang singkat mengutuk aku. Enggak mungkin. Maka dikatakan bahwa dosa yang paling besar itu adalah dosa melawan Roh Kudus. Orang enggak mungkin. Maka enggak bisa Bapak Ibu, saya sih cinta Yesus tapi Roh Kudus no. Saya sih cinta Yesus tapi cinta Roh Kudus tapi Papa. Enggak bisa. Ya, ini adalah satu kesatuan bersama. Dan indahnya lagi Bapak Ibu, ketiga pribadi itu dalam rahmat ilahinya ada di dalam diri kita ini. Dan tidak hanya di dalam diri kita loh ya, itu ada di dalam semua manusia. Itulah alasannya mengapa kita tak pernah boleh membunuh manusia, termasuk janin yang baru mungkin umur sejam atau 2 jam, zigot atau apa istilahnya itu ya, yang baru antara, mohon maaf ini anak-anak mungkin kita nggak usah pakai bahasa-bahasa yang dewasa ya. Kita tidak pernah boleh membunuh manusia di dalam kandungan. Maka berbahagialah para suster-suster YMY ini dan beberapa suster-suster lainnya yang mohon maaf kadang-kadang ada anak-anak yang dianggap tidak layak masuk dalam sebuah keluarga, tetapi mereka menyambutnya. Gereja punya itu. Kenapa? Ya karena kita mengatakan no, siapapun anak itu dia adalah ciptaan seutuhnya. Bahkan ketika terjadi ada orang yang berdosa, ada orang yang
Yohanes bab 9 ya, ada orang yang kurang genep lah istilahnya ya, agak cacat, difabel, disable gitu. Ketika orang tanya kepada Yesus, tuh orang difabel atau tuh orang disable itu karena dosa dia atau karena dosa orang tuanya? Pertanyaan itu penting karena ada di dalam salah satu teks di Perjanjian Lama. Orang tua memakan mangga anak yang kena sakit gigi atau ngilu giginya. Itu kan pepatah. Dosa orang tua jatuh ke anaknya. Yesus mengatakan enggak. Itu bukan dosa orang tuanya, itu bukan dosa anaknya, tapi orang yang difabel itu karena Tuhan ingin menunjukkan kemuliaan yang hebat dan luar biasa justru melalui orang itu. Maka gereja lalu punya karya sosial untuk anak-anak yang difabel. Karena mungkin secara fisik dia difabel, tidak sepenuhnya seperti yang lain, dalam tanda petik normal. Ya, kita ini ya enggak difabel tapi ya seringkali ya orang normal. Ya. Maka kata normal harus agak-agak dihindari ya, antara normal dan tidak normal. Dunia ini terus mencari kata yang tepat untuk teman-teman kita yang tidak seperti biasanya. Ya, maka ada yang berkebutuhan khusus. Nah, itu sudah didapat kata-kata seperti itu. Nah, saudara-saudari, kunci memahami Trinitarian adalah masuk ke pribadi kita dan masuk ke pribadi orang. Efek sederhana aja ya, kalau Anda menghormati orang sepenuh-penuhnya, artinya kuasa Tritunggal Maha Kudus itu sudah ada di dalam diri Anda. Kalau Anda mengampuni orang sampai tuntas, artinya kuasa Tuhan itu sudah ada pada diri Anda. Kalau Anda yang lama tidak cocok dengan orang, dengan salah paham dan macam-macam, suatu saat mengatakan yang sudah ya sudah, senguwis ya wis, yuk salaman, yuk kerja bareng meneh, yuk berdamai. Itu pasti karya Tritunggal Maha Kudus. Kalau Anda berdoa dengan menyembah dan berlutut, tanda salib dengan serius, itu enggak mungkin dikerjakan oleh roh jahat. Enggak. Pasti dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau Anda menerima tubuh Kristus dan dengan sopan mengatakan amin terhadap tubuh Kristus itu, mengkonsumsinya, lalu merasakan bahwa sekarang dia berkuasa kembali di dalam diriku, itu pasti karya Roh Kudus. Semua yang bukan itu hati-hati. Yo, hati-hati. Karena memang kita ini adalah seperti kata Santo Paulus, kita ini memiliki harta yang hebat, tetapi dalam bejana tanah liat, mudah pecah, mudah patah, mudah hancur. Pulang dari gereja, berdoanya luar biasa, merasa diri dikuasai oleh Roh Kudus, tapi dalam waktu singkat juga bisa ngutuk. Dalam waktu singkat juga bisa berbuat dosa. Dalam waktu singkat juga bisa berbuat salah. Maka kesadaran kita bahwa kita dikuasai oleh Roh Tuhan ini harus menjadi kesadaran yang kuat. Kita diciptakan oleh Allah yang sama, diberi kasih karunia oleh Allah yang sama, diajari oleh Tuhan yang sama, dan apabila berdosa ada satu penjamin kita, Tuhan Yesus namanya. Dia yang pernah wafat, dia yang pernah mati, dia yang pernah menderita, dia yang masuk ke dalam kegelapan kehidupan manusia, namun pada hari ketiga dia mewartakan kebangkitan. Maka pas Yesus bangkit, murid-murid pada ketakutan, tinggal lagi di tempat di mana mereka mengalami perjamuan terakhir. Ketakutannya luar biasa terhadap orang-orang Yahudi, tapi Yesus hadir di tengah-tengah mereka.